Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Dina, anggota dari KKN Unit Samikaluh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan program kerja saya dengan judul Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Masyarakat mengenai UMKM untuk meningkatkan penjualan hasil produksi kopi dan teh. Berikut merupakan outline pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama mengenai pengertian UMKM. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, maka yang dimaksud dengan usaha mikro, kecil, dan menengah pada bab 1 pasal 1, pengertian UMKM adalah sebagai berikut. 1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. 3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah. Selanjutnya adalah peran UMKM dalam perekonomian. Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2015 sampai 2019 menyebutkan bahwa potensi UMKM ditunjukkan oleh perannya sebagai sumber pendapatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan barang dan jasa domestik, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan nilai tambah yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Secara umum, UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran sebagai berikut. 1. Pemeran utama dalam kegiatan ekonomi. 2. Penyedia lapangan kerja terbesar. 3. Pemain penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat. 4. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi. 5. Pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat. 6. Berkontribusi dalam neraca pembayaran. Selanjutnya adalah kebijakan pemerintah mengenai UMKM. Dalam kegiatan operasional dan pengembangannya, UMKM dilindungi oleh undang-undang dan peraturan yang terkait sebagai berikut. Yang terbaru adalah Peraturan Pemerintah mengenai UMKM Nomor 7 Tahun 2021. Perbandingan kriteria UMKM berdasarkan Undang-Undang UMKM Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah mengenai UMKM Nomor 7 Tahun 2021. UMKM berdasarkan Undang-Undang Tahun 2008 diklasifikasikan menurut kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan, di mana kekayaan bersih adalah jumlah aset sesudah dikurangi dengan hutang atau kewajiban, di mana kekayaan bersih atau modal usahanya pada usaha mikro paling banyak sebesar 50 juta, untuk usaha kecil lebih dari 50 juta sampai paling banyak 500 juta, dan untuk usaha menengah lebih dari 500 juta sampai 10 miliar, di mana kekayaan bersih tersebut di luar dari tanah dan bangunan tempat usaha. Untuk hasil penjualan tahunan, untuk usaha mikro paling banyak sebesar 300 juta, untuk usaha kecil lebih dari 300 juta sampai paling banyak 2,5 miliar, dan untuk usaha menengah lebih dari 2,5 miliar sampai paling banyak 50 miliar. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, UMKM diklasifikasikan menurut kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Modal usaha merupakan modal sendiri dan modal pinjaman untuk melakukan aktivitas usaha. Kekayaan bersih atau modal usaha untuk usaha mikro paling banyak sebesar 1 miliar, untuk usaha kecil lebih dari 1 miliar sampai paling banyak 5 miliar,
dan untuk usaha menengah lebih dari 5 miliar sampai paling banyak 10 miliar, di mana kekayaan tersebut di luar dari tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan hasil penjualan tahunan untuk usaha mikro paling banyak 2 miliar, untuk usaha kecil lebih dari 2 miliar sampai paling banyak 15 miliar, dan untuk usaha menengah lebih dari 15 miliar sampai paling banyak sebesar 50 miliar. Selanjutnya adalah tujuan pemberdayaan UMKM. Tujuan pemberdayaan UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Bab 2 Pasal 5 adalah sebagai berikut. 1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. 2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. 3. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Selanjutnya adalah karakteristik UMKM. Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi fluktual yang melekat pada aktivitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Kriteria UMKM dapat dibedakan dari aspek komoditas yang dihasilkan dan aspek manajemen. Berdasarkan aspek komoditas, karakteristik UMKM meliputi 1. Kualitasnya yang belum memenuhi standar. 2. Keterbatasan desain produk yang dimiliki oleh produk UMKM. 3. Terbatasnya jenis produk. Dan 4. Terbatasnya kapasitas dan price list produknya. Sedangkan berdasarkan aspek manajemen, karakteristik UMKM meliputi jenis komoditi atau barang yang ada pada usahanya tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu, tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu, usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan, sumber daya manusia atau SDM di dalamnya belum mempunyai jiwa wirausaha yang mumpuni, biasanya tingkat pendidikan SDM yang masih rendah, pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank, dan pada umumnya belum punya surat izin usaha atau legalitas termasuk NPWP. Ciri-ciri UMKM. Terdapat beberapa ciri dari usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu sebagai berikut. 1. Bahan baku mudah diperoleh. 2. Menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dilakukan alih teknologi. 3. Keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki secara turun-temurun. 4. Bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja cukup banyak. 5. Peluang pasar cukup luas, sebagian besar produknya terserap di pasar lokal atau domestik, dan tidak tertutup kemungkinan sebagian besar lainnya berpotensi untuk dilakukan ekspor. Dan yang terakhir, melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat yang secara ekonomis dapat menguntungkan. Permasalahan dan penghambat UMKM. Menurut Jafar Hafsah tahun 2004, pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah dapat dibedakan menjadi masalah internal dan eksternal. Permasalahan internal yang pertama yaitu kurangnya permodalan. Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UMKM pada umumnya disebabkan oleh usaha kecil dan menengah yang merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan pada modal dari sisi pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Yang kedua, sumber daya manusia yang terbatas. Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun-temurun. Keterbatasan sumber daya manusia usaha kecil, baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya, sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Di samping itu, dengan keterbatasan sumber daya manusianya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru. 3. Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi. Pasar usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah. Oleh karena itu, produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid, serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik. Kemudian selanjutnya permasalahan eksternal.
Yang pertama, iklim usaha yang belum sepenuhnya kondusif. Kebijakan pemerintah untuk menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah, meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun dirasa belum sepenuhnya kondusif. Hal tersebut dapat dilihat dari masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dengan pengusaha-pengusaha besar. Yang kedua, terbatasnya sarana dan prasarana. Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usaha yang sebagaimana diharapkan. 3. Implikasi otonomi daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan sistem ini akan mengalami implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah, berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada usaha kecil dan menengah tersebut. Jika kondisi ini tidak segera dibenahi, maka akan menurunkan daya saing usaha kecil dan menengah. Di samping itu, semangat kedaerahan yang berlebihan kadang menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut. Yang keempat, implikasi perdagangan bebas. Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku tahun 2003 dan APEC tahun 2020 berimplikasi luas terhadap usaha kecil dan menengah untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini, mau tidak mau, usaha kecil dan menengah dituntut untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar kualitas yang tinggi. Kemudian yang kelima, sifat produk dengan lifetime pendek. Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk fashion dan kerajinan dengan lifetime pendek. Yang keenam, terbatasnya akses pasar. Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif, baik di pasar nasional maupun internasional. Yang ketujuh, aspek permodalan UMKM. Salah satu kelemahan dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia umumnya bersifat parsial, yaitu di bidang permodalan, pemasaran, dan bahan baku, tetapi tidak tertutup kemungkinan pada keseluruhan yang merupakan proses dari kegiatan usaha tersebut. Namun, karena dimungkinkan oleh banyaknya masalah yang dihadapi, serta pendidikan pengelola UMKM-nya rendah, mereka hanya bisa menyebutkan masalah yang ada di pikirannya, sehingga hanya bisa disebutkan seperti di atas. Selanjutnya adalah pengembangan sumber daya manusia dalam UMKM. Pengembangan sumber daya manusia dalam UMKM. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Ayat 1 huruf C dilakukan dengan cara yang pertama memasyarakatkan dan memberdayakan kewirausahaan, yang kedua meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial, yang ketiga membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi, dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru. Dari ketiga aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan subjek terpenting dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah agar dapat menciptakan wirausaha yang mandiri dari masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu diberdayakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat mempengaruhi kualitas produksi yang dihasilkan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. Pendekatan dalam pengembangan UMKM. Yang pertama, strategi pengembangan lingkungan usaha yang kondusif. Kebijakan pengembangan lingkungan usaha yang kondusif bagi UMKM tidak berada pada suatu instansi tertentu dan cenderung tersebar pada berbagai instansi. Untuk itu, koordinasi dan sinergi dengan instansi lain untuk menumbuhkan iklim berusaha yang kondusif bagi UMKM. Pengembangan lingkungan usaha yang kondusif memerlukan adanya landasan peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan-kebijakan pelaksanaannya yang memungkinkan UMKM bersaing secara sehat dengan pelaku usaha lainnya. Yang kedua, strategi peningkatan akses UMKM ke sumber daya produktif. Rendahnya produktivitas UMKM salah satunya akibat keterbatasan akses pada sumber daya produktif. Untuk itu, pemerintah dan dunia usaha perlu mengembangkan sistem insentif agar UMKM dapat mengakses sumber daya produktif untuk mengembangkan usaha dan daya saingnya. Peningkatan akses UMKM ke sumber daya produktif ini bersifat selektif yang berfungsi sebagai stimulan bagi UMKM dan berperan mengoreksi ketidaksempurnaan pasar sumber daya produktif yang dihadapi oleh UMKM. Strategi
strategi pengembangan kewirausahaan dan daya saing UMKM. Kewirausahaan merupakan faktor produksi terpenting untuk meningkatkan daya saing UMKM dan daya saing ekonomi nasional. Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, diperlukan tambahan 6 juta unit usaha baru yang berbasis pengetahuan dan teknologi selama 5 tahun mendatang. Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM mengembangkan kebijakan untuk menumbuhkan wirausaha baru, mengembangkan sistem insentif untuk peningkatan kewirausahaan UMKM yang ada, pengembangan UMKM yang berkeunggulan kompetitif dan berbasis teknologi, serta pengembangan kebijakan produksi yang bersih. Strategi pemberdayaan usaha mikro. Usaha mikro merupakan kelompok pelaku usaha terbesar di Indonesia dengan karakteristik berpenghasilan rendah, bergerak di sektor informal, dan sebagian besar termasuk dalam kelompok keluarga miskin. Usaha mikro memiliki karakteristik yang unik dan belum tentu dapat diberdayakan secara optimal melalui mekanisme pasar yang bersaing. Untuk itu, pemberdayaan usaha mikro perlu ditetapkan sebagai suatu strategi yang tersendiri melalui pengembangan peranata kelembagaan usaha mikro, pengembangan lembaga keuangan mikro, dan mendorong pengembangan industri pedesaan. Kemudian, strategi peningkatan sinergi dan partisipasi masyarakat. Sinergi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi merupakan perwujudan dari demokrasi ekonomi. Strategi peningkatan sinergi dan partisipasi masyarakat dilakukan dengan pendekatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan UMKM, peningkatan kapasitas institusi pembina dan dunia usaha, untuk berpartisipasi dalam pembangunan UMKM dan pengembangan kelembagaan UMKM. Data UMKM di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah bulan Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun. UMKM mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,42% dari total investasi di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi potensi UMKM di Indonesia. Berdasarkan faktor internal, jumlah UMKM yang besar merupakan modal dasar untuk berkontribusi lebih besar dalam perekonomian. Kedua, struktur dan karakteristik organisasi, usaha, dan pengelolaan UMKM yang cukup fleksibel memberikan kemudahan untuk menyesuaikan dengan perubahan kapasitasnya, serta perubahan pasar dan perekonomian. UMKM menghasilkan produk dan jasa dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat, sehingga berkontribusi dalam penguatan pasar domestik. 4. Produk-produk UMKM sebagian besar memiliki kaitan yang kuat dengan sumber daya dan budaya lokal, serta pengetahuan, keterampilan tangan, dan pola kerja yang diwariskan secara turun-temurun. Yang kelima, jumlah UMKM yang besar merupakan potensi untuk pengembangan keterkaitan usaha dalam skema rantai nilai dan rantai pasok, serta efisiensi sistem produksi dan pemasaran dapat ditingkatkan. Faktor eksternal. Yang pertama, kepastian hukum bagi pengembangan UMKM. 2. Kemudahan mendirikan usaha secara informal di Indonesia, khususnya pada skala mikro. 3. Kemudahan untuk mendirikan usaha juga didukung dengan ketersediaan sumber daya alam dan skala permintaan yang besar. 4. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah serta dukungan pemangku kepentingan lainnya. Dan 5. Peningkatan proporsi penduduk usia produktif yang disertai pendidikan dan keterampilan yang lebih tinggi untuk menjadi sumber tenaga kerja. Potensi UMKM jika dilihat dari perspektif akan menciptakan yang pertama potensi sumber pendapatan masyarakat, 2. Potensi penanggulangan pengangguran, 3. Potensi terhadap pendapatan domestik bruto, 4. Potensi terhadap devisa negara, dan potensi investasi. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.